Nah, pernahkah kalian berpikir bahwa sesuatu yang tampak sederhana seperti rumput laut ternyata punya peran besar loh dalam industri makanan, kosmetik, bahkan obat-obatan? Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu jenis rumput laut yang punya potensi yang sangat luar biasa, yaitu Capapicus alvarezi. Jenis rumput laut ini bukan cuma menjadi andalan eksplor Indonesia, tapi juga jadi sumber penghasilan utama bagi ribuan masyarakat pesisir. Simak videonya sampai akhir ya, karena kita akan membahas teknik budidayanya, di mana saja rumput laut ini tumbuh subur dan bagaimana dampaknya bagi ekonomi dan lingkungan. Nah, jadi teman-teman, Capapicus alvarezi ini termasuk ke dalam kelompok alga merah atau biasa disebut dengan Rhodophyta. Nah, jenis ini sangat populer karena menghasilkan karaginan, di mana karaginan ini merupakan zat alami yang dipakai di berbagai bidang industri, contohnya industri makanan, farmasi, sampai dengan kosmetik. Indonesia sendiri merupakan produsen rumput laut budidaya terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Hal ini karena Indonesia punya garis pantai yang panjang dan kondisi perairan yang cocok untuk budidaya rumput laut. Jadi, potensi dari spesies ini sangat besar, baik dari sisi ekonomi maupun sisi ekologinya. Karaginan dari Capapicus alvarezi banyak digunakan sebagai pengental, pengikat, dan penstabil dalam berbagai produk, mulai dari produk es krim, pasta gigi, hingga produk obat-obatan. Di Indonesia sendiri, rumput laut ini tersebar di berbagai wilayah, contohnya Jepara, Lombok Timur, Bantaeng, hingga Mamuju Tengah. Sulawesi Selatan bahkan mencatatkan produksi tertinggi lebih dari 24 juta ton. Wah, sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Dari segi sosial, rumput laut ini menjadi sumber penghasilan utama bagi banyak masyarakat pesisir. Dan menariknya lagi, teknik budidaya yang digunakan juga sangat bervariasi tergantung kondisi setempat. Metode budidaya yang paling umum digunakan adalah metode longline, di mana teknik ini cukup sederhana. Bibit rumput laut diikat di tali panjang yang direntangkan secara horizontal di perairan laut. Setiap bibit kemudian diberi jarak sekitar 10 hingga 15 cm. Untuk menjaga posisi tali, digunakan pelampung dan pemberat. Petani biasanya melakukan pembersihan rutin dari hama, seperti teritip dan lumut, serta memantau pertumbuhan rumput laut setiap 7-10 hari. Metode ini dinilai murah dan mudah diterapkan di berbagai daerah. Nah, teman-teman, selain metode konvensional, sekarang juga mulai digunakan bibit hasil kultur jaringan. Nah, bibit ini biasanya berasal dari generasi kelima atau disebut dengan F5 dan dikembangkan oleh Balai Perikanan Budidaya Laut seperti yang ada di Lombok. Penelitian menunjukkan bahwa bibit kultur jaringan ini tumbuh paling baik pada kedalaman 0,5 meter dengan pertumbuhan mutlak mencapai hampir 400 gram. Bibit hasil kultur jaringan lebih tahan terhadap penyakit dan memiliki morfologi yang seragam, sehingga sangat cocok untuk meningkatkan produktivitas budidaya. Kesesuaian lingkungan sangat penting dalam budidaya rumput laut. Faktor seperti suhu air, salinitas, pH, dan kecepatan arus laut harus diperhatikan. Idealnya suhu berada antara 26 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kemudian salinitas antara 28 sampai 34 ppt dan kedalaman 1 sampai 15 meter. Di Desa Kambunong, Sulawesi Barat dilakukan pemetaan dengan bantuan citra satelit Zenitel 2A di mana hasilnya ditemukan sekitar 167 hektar wilayah laut yang dinyatakan sangat sesuai untuk budidaya Capapicus alvarezi. Nah, pemetaan seperti ini bisa membantu dalam perencanaan budidaya secara lebih akurat. Teman-teman, budidaya rumput laut ini membawa dampak positif terutama bagi ekonomi masyarakat pesisir, di mana banyak nelayan yang beralih menjadi petani rumput laut karena penghasilan yang lebih stabil. Selain itu, terbentuk juga koperasi dan kelompok usaha bersama. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, budidaya ini bisa menyebabkan kerusakan bagi lingkungan. Salah satunya adalah munculnya penyakit ice yang bisa menyerang rumput laut saat lingkungan berubah drastis, seperti kenaikan suhu ataupun perubahan salinitas. Nah, setiap metode budidaya pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Metode longline mudah diterapkan dan hemat biaya. Sedangkan penggunaan bibit kultur jaringan
meningkatkan hasil panen dan ketahanan terhadap penyakit. Tetapi tantangannya tetap ada, seperti serangan hama, predator laut, dan perubahan cuaca. Selain itu, tidak semua lokasi cocok untuk kedua metode ini, sehingga perlu survei awal. Maka dari itu, penting untuk memberikan pelatihan teknis bagi pembudidaya agar mereka bisa menerapkan teknologi dengan benar. Kesimpulannya, Capapicus alvarezi adalah salah satu komoditas laut tropis yang sangat potensial. Dengan teknik budidaya yang tepat seperti metode longline dan penggunaan bibit kultur jaringan, hasil panen bisa ditingkatkan secara signifikan. Pemilihan lokasi yang sesuai berdasarkan data ilmiah dan penggunaan teknologi seperti citra satelit akan membantu keberhasilan budidaya. Dan yang paling penting, budidaya harus dikelola secara berkelanjutan agar tetap menguntungkan tanpa merusak lingkungan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi tentang budidaya Capapicus alvarezi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya, terima kasih.